Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Inani, kelas 5 ID akan menjelaskan tentang enzim. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. Pengertian enzim. Enzim ini berasal dari bahasa Yunani yaitu enzimi, berarti berada di dalam sel. Nah, enzim ini juga merupakan biokatalisator atau katalisator organik yang diproduksi oleh makhluk hidup untuk mengkatalisis lebih dari satu proses dinamik yang mengendalikan reaksi kimia yang penting dalam tubuh atau sel hidup. Kemudian lanjut ke struktur enzim. Nah, enzim ini terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim. Apoenzim ini sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Nah, bagaimana ini akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, merupakan sisi aktif dan sisi allosterik. Dan kemudian ada kofaktor. Nah, kofaktor ini komponen lain protein pada enzim dinamakan kofaktor. Kofaktor dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Kofaktor ini memiliki dua komponen, yaitu koenzim berupa senyawa organik seperti vitamin, dan kemudian ada gugus prostetik. Kemudian ada fungsi enzim. Yang pertama untuk menurunkan energi aktivitas, kedua untuk mempercepat reaksi pada suhu dan tekanan tetap tanpa mengubah besarnya tetapan keseimbangannya, kemudian mengendalikan reaksi. Dan lanjut untuk sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ini yang pertama berfungsi sebagai katalis. Nah, meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa mengubah produk yang diharapkan tanpa ikut bereaksi dengan substratnya. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk menguraikan suatu substrat menjadi lebih sedikit. Kemudian, B. Bekerja secara khusus atau spesifik. Nah, setiap enzim memiliki sisi aktif yang sesuai hanya dengan satu jenis substrat. Artinya, setiap enzim hanya sisi aktifnya. Enzim merupakan protein. Nah, enzim ini akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat inflasi sehingga tidak dapat berfungsi. Dan D. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, yaitu sesuai dengan fungsinya. Sebagai katalisator, enzim diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Kemudian E. Enzim bekerja secara bolak-balik. Nah, reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim ini dapat berbalik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapainya keseimbangan. Kemudian F, yaitu enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini seperti suhu, pH, aktivator, pengaktif, dan inhibitor yaitu penghambat, serta konsentrasi substrat. Kemudian untuk cara kerja enzim itu terdapat dua cara, yaitu pertama look and key analogi, yaitu enzim ini memiliki struktur sisi spesifik yang cocok dengan substrat. Nah, substrat atau bagian substrat ini harus memiliki bentuk yang tepat dengan sisi katalitik enzim. Kemudian, substrat ditarik oleh sisi katalitik enzim yang cocok untuk substrat tersebut sehingga terbentuk kompleks antara enzim substrat. Nah, untuk kondisi ini itu menggambarkan analogi kunci dan lubang kunci yang dimasukkan. Nah, keduanya ini harus sesuai untuk bisa membuka pintu reaksi atau dengan kata lain untuk mengaktifkan kinerjanya. Dan dua, yaitu educate fit theory. Nah, teori ini mempertimbangkan fleksibilitas protein sehingga pengikatan suatu substrat
pada enzim menyebabkan sisi akhir mengubah konfirmasinya sehingga cocok dengan substratnya. Teori ini dapat menerangkan fase transisi kompleks. Lokasi aktif beberapa enzim ini mempunyai konfigurasi yang tidak kaku. Enzim berubah bentuk menyesuaikan diri dengan bentuk substrat setelah terjadinya pengikatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.